Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai NSTEMI atau Non-SD Elevasi Myokard Infarct dengan saya Rati Rahmania Furnisa dan teman saya Minggu Karisma Mulkan. Selamat menyaksikan. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas pada penjelasan kali ini, yakni pokok bahasannya yang pertama ada mekanisme terjadinya NSTEMI, yang kedua ada kasus, yang ketiga ada pengkajian yang di dalamnya berupa identitas pasien, anamnesa pasien, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan Röntgen thorax, yang selanjutnya yakni ada penata laksanaan, yang selanjutnya yakni ada diagnosa, dan yang terakhir ada intervensi. Sebelum saya menjelaskan mengenai kasus NSTEMI, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu NSTEMI. NSTEMI termasuk ke dalam sindroma koronaria akut. Di sini disebabkan karena penyakit jantung koroner aterosklerosis, disertai dengan resiko kematian dan MI atau myocardial infarction. Pada pemeriksaan angiografi dan angioskopi didapatkan bahwa NSTEMI disebabkan karena robeknya plak aterosklerosis yang pada keadaan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aliran koronaria yang berakibat pada terbentuknya trombus. Berikut kita lihat video ruptur dari plak aterosklerosis. Bisa dilihat yang gundukan warna kuning itu merupakan sumbatan lemak atau aterosklerosis, dan yang warna merah itu merupakan trombus. Di sini karena rupturnya plak aterosklerosis tersebut menyebabkan terbentuknya trombus. Trombus ini semakin hari semakin membesar sehingga hampir menutup seluruh aliran pembuluh darah. Berikut adalah gejala klinis pada kasus NSTEMI, yakni gejala klinis yang sering timbul yakni nyeri dada, sesak nafas, serta mual. Pada gejala klinis NSTEMI dan uap hampir memiliki kesamaan, tetapi yang membedakan yakni pada hasil laboratorium. Pada hasil laboratorium ditemukan bahwa kadar troponin pada NSTEMI bernilai positif. Bernilai positif di sini diartikan bahwa nilai troponin di atas kadar normal. Sedangkan pada kasus uap, kadar nilai troponinnya yakni negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari NSTEMI. Bisa dilihat bahkan PET-W dari NSTEMI sendiri. Faktor pencetus dari NSTEMI bisa berasal dari hipertensi, diabetes mellitus, merokok, obesitas, maupun yang faktor-faktor yang lainnya. Dari situ menyebabkan terjadinya kelainan metabolisme baik berupa lemak, koagulasi darah, maupun keadaan biofisika dan biokimia dinding arteri yang menyebabkan arterioakumulasi atau penimbunan plak di inti arteri. Penimbunan plak di inti arteri menyebabkan terjadinya ruptur plak. Hal ini mengaktifasi faktor dari pembekuan dan platelet yang menyebabkan produksi dari trombin meningkat, sehingga terjadi adhesi dan agregasi yang menghasilkan terbentuknya trombus. Akibat penurunan aliran darah koroner, selain terganggunya absorpsi nutrien dan oksigen, yaitu terjadinya iskemik. Iskemik menyebabkan NSTEMI. NSTEMI tersebut menyebabkan kontraksi miokard menurun sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Hal tersebut mengakibatkan tekanan darah menjadi meningkat. Peningkatan tekanan darah dan tersumbatnya aliran darah akan menyebabkan penurunan cardiac output sehingga muncul diagnosa penurunan perfusi jantung. NSTEMI tadi juga menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen, sehingga metabolisme yang terjadi adalah metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob akan memproduksi asam laktat dan merangsang nociceptor
dan mengakibatkan terjadinya angina pectoris sehingga diagnosa yang muncul yakni diagnosa nyeri akut. Angina pectoris di sini akan merangsang respon psikologis yang menyebabkan pasien menjadi khawatir dan cemas sehingga diagnosa yang muncul yakni diagnosa ansietas. Yang selanjutnya yakni saya akan membacakan mengenai kasus yang akan menjadi tahap untuk pengkajian diagnosa dan intervensi. Berikut kasus yang akan saya bacakan, yakni pasien laki-laki dengan keluhan nyeri dada hilang timbul sejak kurang lebih 3 jam yang lalu. Nyeri masih terasa sampai sekarang. Nyeri timbul terutama saat aktivitas fisik. Nyeri dada seperti ini baru pertama kali dialami. Saat datang di UGD, pasien terlihat sangat cemas dan memegang dadanya dengan telapak tangan, mengeluh nyeri di belakang tulang dada. Rasanya seperti tertindih beban berat, rasa nyeri kurang lebih 10 menit, menjalar ke leher, lengan kiri, rahang, dan ulu hati. Rasa nyeri disertai mual dan keringat dingin. Setelah saya bacakan kasus tersebut, di sini saya akan membahas mengenai pengkajian dari kasusnya. Yang pertama yakni mengenai identitas pasien. Identitas pasien berisi nama pasien, yakni pasiennya bernama Tuan HR, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 51 tahun, alamatnya di Jalan Tamrin, pekerjaannya yakni seorang polisi, status perkawinannya sudah menikah, tanggal MRS-nya 29 Januari 2019, nomor RM yakni XXXXX, ruang rawat yakni di ruang ICU. Pengkajiannya selanjutnya yakni pengkajian mengenai anamnesa pasien. Anamnesa pasien di sini berisi keluhan utama pasien yakni nyeri dada, riwayat penyakit dahulu yakni riwayat dirawat di rumah sakit Bayangkari setahun yang lalu selama 2 hari dengan keluhan yang sama. Selanjutnya yakni adanya riwayat merokok sejak 25 tahun yang lalu, yakni 1 bungkus selama 2 hari. Riwayat DM, riwayat hipertensi, dan kolesterol disangkal. Untuk pengkajiannya selanjutnya, yakni pengkajian mengenai pemeriksaan fisik. Yang pertama, yakni pemeriksaan fisik keadaan umumnya, yakni GCS normal, yakni 456. Keadaannya kompos medis dengan berat badan 62 kg, tinggi badan 165 cm dan IMD-nya yakni 22,7 kg per meter persegi. Selanjutnya yakni pengkajian mengenai tanda-tanda vital. Dengan yang pertama, tanda-tanda vital mengenai tekanan darah, yakni tekanan darahnya berupa 110 per 80 mm Hg dengan heart rate-nya 92 kali per menit, pernafasannya yakni atau respirasi rate-nya yakni 21 kali per menit dan suhu tubuhnya yakni 36 derajat Celcius. Pemeriksaannya selanjutnya yakni pemeriksaan kepala dan leher. Pada pemeriksaan kepala dan leher yakni yang pertama ada pemeriksaan pada mata. Pada mata tidak terjadi anemis maupun ikteris. Selanjutnya yakni pemeriksaan pada bibir. Pada bibir tidak ditemukan sianosis. Selanjutnya yakni pemeriksaan pada leher, di mana pemeriksaan pada leher DVSR plus 2 cm H2O, di mana pemeriksaan DVS pada leher ini digunakan untuk mengindikasikan apakah pasien tersebut mengalami gagal jantung ataupun tidak. Yang selanjutnya yakni pemeriksaan torak. Ya, pemeriksaan torak di sini yakni ada inspeksi di sini yakni pergerakan dinding dada kiri dan kanan simetris. Yang kedua yakni palpasi, di mana palpasi ini tidak terdapat massa tumor maupun nyeri tekan. Yang ketiga yakni perkusi, di mana perkusi sonor pada kiri dan kanan serta batas HEPA pada ICS keempat di kanan. Selanjutnya yakni auskultasi. Auskultasi di sini bunyi paru vesikuler, tidak ada bunyi nafas tambahan baik itu ronki maupun bising. Yang selanjutnya yakni pemeriksaan torak. Ya, pemeriksaan torak di sini yakni ada inspeksi di sini yakni pergerakan dinding dada kiri dan kanan simetris. Yang kedua yakni palpasi, di mana palpasi ini tidak terdapat massa tumor maupun nyeri tekan.
Yang ketiga yakni perkusi, di mana perkusi sonor pada kiri dan kanan serta batas HEPA pada ICS keempat di kanan. Selanjutnya yakni auskultasi. Auskultasi di sini bunyi paru vesikuler, tidak ada bunyi nafas tambahan baik itu ronki maupun missing. Yang selanjutnya yakni pemeriksaan jantung, di mana pemeriksaan jantung ini yakni yang pertama inspeksi. Pada inspeksi iktus cordis tidak tampak. Selanjutnya pada palpasi iktus cordis tidak teraba. Pada perkusi terdengar pekak, yakni batas atas jantung, yakni pada ICS 2 sinistra. Batas kanan jantung pada ICS 4 linea parasternalis dextra, dan batas kiri jantung pada ICS 5 yakni linea midclavicularis sinistra. Selanjutnya yakni auskultasi, bunyi jantung S1 S2 murni reguler. Pemeriksaan yang selanjutnya yakni pemeriksaan abdomen, di mana pemeriksaan abdomen ini pada inspeksi yakni abdomen datar mengikuti gerakan nafas. Selanjutnya yakni auskultasi, terdengar bunyi usus yakni peristaltik normal. Selanjutnya yakni palpasi, pada palpasi masih tidak terdapat massa tumor ataupun nyeri tekan epigastrum dan juga tidak teraba hepar maupun lumen. Pada perkusi yakni terdengar bunyi timpani. Yang selanjutnya yakni pemeriksaan mengenai ekstremitas. Pada pemeriksaan ekstremitas kali ini yakni akral teraba hangat dan juga tidak terjadi edema pada tungkai. Selanjutnya yakni pemeriksaan laboratorium, dan berikut adalah hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut. Bisa dilihat hasil laboratorium menunjukkan normal, tetapi ada 3 hal di pemeriksaan laboratorium tersebut yang menunjukkan adanya ketidaknormalan pada jantung, yakni salah satunya enstemi. 3 hal tersebut yakni CK, CKMB, dan troponin. Masing-masing dari nilai tersebut yakni pada CK ditemukan 100 mikro per liter, di mana batas normalnya yakni 5 sampai 100 mikro per liter. Yang kedua yakni pada CKMB, di mana CKMB ditemukan nilai 50 mikro per liter, di mana nilai normal dari CKMB tersebut yakni kurang dari 24 mikro per liter. Pada troponin di sini normalnya ditemukan yakni 0 sampai 0,1 mg per mililiter, tetapi pada kali ini ditemukan 0,4 mg per mililiter. Pada pemeriksaan yang selanjutnya yakni pemeriksaan EKG atau pemeriksaan elektrokardiografi. Di sini bisa dilihat hasil dari pemeriksaan EKG pada pasien enstemi. Pada pasien enstemi sini hasil dari pemeriksaan EKG-nya ditemukan yakni gambaran ST mengalami depresi. Karena ST mengalami depresi ini, maka menyingkirkan diagnosa untuk STEMI, maka dari itu bisa disebut juga diagnosanya enstemi. Selanjutnya yakni saya akan membacakan interpretasi dari hasil EKG-nya, yakni pada hasil EKG tersebut iramanya yakni irama sinus, heart rate-nya yakni 70 kali per menit, aksisnya normoaksis, regularitasnya reguler, gelombang B yakni normal, interval BR 0,08 detik, kompleks QRS, QS delete V2, segmen ST depresi delete 1, AVR, V3, dan V4. Selanjutnya yakni gelombang T. Pada gelombang T inversi pada lead 1, AVR, V3, V4, dan V6. Kesan dari EKG tersebut yakni sinus hitam, heart rate 70 kali per menit, normoaksis, iskemik anterolateral plus high lateral wall. Selanjutnya yakni pemeriksaan laboratorium. Berikut adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini ada 3 hal yang tidak normal, dan hasil tersebut menunjukkan adanya kelainan pada jantung. Untuk hasil yang pertama yakni CK, yakni didapatkan 150 mikro per liter, yang seharusnya batas normalnya yakni rentan nilai 5 sampai 100 mikro per liter. Selanjutnya yakni CKMB, di sini didapatkan
nilai 50 mikro per liter, yang seharusnya batas normalnya yakni kurang dari 24 mikro per liter. Dan yang terakhir yakni troponin. Di sini troponin didapatkan 0,4 mg per liter. Batas normal dari troponin tersebut harusnya 0 sampai dengan 0,1 mg per liter. Selanjutnya yakni penata laksanaan pada pasien enstemi. Pada penata laksanaan di sini yakni yang pertama, dia baring dan rawat pada ICU dan diberikan akses intrasona. Yang kedua yakni pemberian oksigen 2 liter per menit dengan menggunakan nasal. Yang ketiga yakni pemberian aspirin punya 300 mg dan dilanjutkan terakhir 1 kali 160 mg per tablet. Yani aspirin di sini digunakan untuk sebagai antiplatelet yang berfungsi untuk menghambat agregasi dari trombosit. Bisoprolol, yakni bisoprolol dengan dosis 1 kali 5 mg. Bisoprolol ini digunakan untuk menurunkan frekuensi dari jantung. Selanjutnya yakni simvastatin dengan dosis 1 kali 20 mg. Di sini simvastatin diberikan untuk menurunkan kolesterol serta stabilisasi pada plak yang telah luntur. Yang selanjutnya yakni heparinisasi. Heparinisasi di sini bertujuan untuk sebagai antikoagulan. Isosorbit dinitrat 5 mg di sini diberikan sebagai vasodilator arteri koronaria yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah seperti pada kasus tuan KR. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagnosa yang terdapat pada tuan KR. Yang pertama yaitu ada nyeri dada berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri koroner. Kemudian yang kedua ada gangguan perfusi jaringan jantung berhubungan dengan iskemi kerusakan otot jantung, penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Kemudian yang ketiga ada kecemasan berhubungan dengan keadaan fisik yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian untuk diagnosa yang pertama, tujuannya adalah agar klien terbebas dari rasa nyeri. Kemudian kriteria hasil subjektif yaitu keluhan nyeri dada, pusing dan mual berkurang. Kemudian kita mempunyai kriteria hasil objektif yaitu irama sinus, ST isoelektris dan gelombang T positif. Kemudian kardiak isoenzim dalam batas normal. Kemudian juga tanda-tanda vital dalam batas normal. Jadi untuk diagnosa yang pertama, intervensinya adalah yang pertama kita memonitor nyeri dada pasien yang kita biasa sebut dengan OPIRST. O yaitu onset, kapan awal mula terjadinya serangan atau nyeri yang dirasakan oleh klien. Kemudian P adalah faktor pencetusnya adalah apa. Kemudian Q adalah kualitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian R regio yaitu di mana lokasi yang dirasakan nyeri oleh pasien. Kemudian S skala, berapa skala yang dirasakan oleh pasien yaitu nomor 1 sampai dengan 10. Kemudian T time itu waktu yang dirasakan oleh pasien, kapan nyeri tersebut bermunculan. Kemudian yang kedua, anjurkan klien untuk segera minta bantuan perawat atau dokter bila merasakan nyeri. Kemudian selanjutnya, upayakan lingkungan yang tenang, batasi aktivitas selama serangan nyeri dada berlangsung. Yang keempat adalah upayakan perencanaan tindakan dan latihan aktivitas yang tidak mengganggu periode tidur pasien serta istirahat pasien. Kemudian yang kelima adalah berikan latihan ROM. Yang keenam, kita nilai respon klien terhadap aktivitas serta catat adanya ST depresi, dislipnia, serta kelelahan, pusing, sesak, dan nyeri dada. Kemudian yang terakhir adalah kita menilai tanda-tanda vital saat pasien istirahat dan sesudah aktivitas. Kemudian diagnosa yang kedua, ini adalah tujuannya untuk agar gangguan perfusi jaringan jantung berkurang atau tidak meluas selama dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian kriteria hasilnya adalah yang pertama, nyeri dada berkurang, skala nyeri antara 1 sampai dengan 3. Kemudian gambaran ST depresi berkurang atau tidak ada. Kemudian tekanan darah 120 per 80 mm/Hg. Kemudian nadi 60 sampai 100 kali menit. Kemudian EKG irama sinus reguler. Baik, untuk intervensi pada diagnosa kedua, yaitu yang pertama kita mengobservasi tanda-tanda vital setiap 3-4 jam
status hemodinamika. Kemudian monitor tanda dan gejala penurunan perfusi nyeri dada, dispnea, takikardia, takipnea, hipotensi serta penurunan curah jantung. Kemudian yang ketiga, monitor bunyi dan irama jantung secara kontinu, catat adanya denyut prematur serta ventricle kontraksi. Kemudian yang keempat, palpasi denyut nadi perifer guna mengkaji adanya denyutan prematur. Kemudian yang kelima, observasi adanya tanda dan gejala penurunan curah jantung, pusing atau pucat. Kemudian yang keenam, monitor tanda dan gejala gangguan perfusi renal atau produksi urin kurang dari 30 ml per jam, yaitu peningkatan blood dan kreatinin. Kemudian monitor tanda dan gejala yang menunjukkan penurunan perfusi jaringan, yaitu kulit dingin, pucat, dan lembab. Kemudian yang ke-8, atur posisi baring selama 2 jam, menggerakkan kaki dan tangan secara aktif dan pasif selama 1 jam. Kemudian yang ke-9, monitor tanda dan gejala yang menunjukkan penurunan perfusi otak, yaitu seperti gelisah, bingung sendiri, apatis, serta somnolen. Kemudian diagnosa yang ketiga, yaitu tujuannya adalah agar klien dan keluarga mampu mengekspresikan rasa takut atau cemasnya secara positif. Kemudian kriteria hasilnya adalah klien mampu untuk mengekspresikan rasa takut atau cemas secara wajar serta merasa optimis bahwa kondisinya ini dapat pulih kembali. Klien juga dapat didiskusikan dengan pengaruh penyakitnya terhadap gaya hidup pasien tersebut. Kemudian untuk intervensinya, yang pertama kita dapat memberikan penjelasan singkat tentang tujuan dari hasil yang diharapkan setiap prosedur dan efek samping tindakan. Kemudian yang kedua, berikan kesempatan kepada klien untuk mengenal lingkungan dan tim keperawatan. Kemudian yang ketiga, berikan waktu secukupnya bagi klien untuk berbicara dengan keluarga atau teman terdekat. Kemudian observasi efek yang terjadi setelah klien mendapatkan kunjungan dari orang-orang yang terdekat. Dan kemudian yang kelima adalah berikan dukungan untuk mengekspresikan perasaan pasien serta mendengar keluhan dari pasien. Kemudian yang keenam, diskusikan kondisi klien dan perubahan pada pola hidup yang harus dijalani setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah anjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi kardio. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai NSTEMI. Semoga bermanfaat. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum